Kamu yang hanya bermain game sepanjang hari, kamu tidak lebih dari pemalas, dan kamu berani mempertanyakan rencanaku? Sekarang aku nyatakan, kamu dipecat. Keluar. Ayah, apa kau dengar itu? Dia menyuruhku keluar. Manajer Lin, asisten Shen, memberitahu rapat manajemen dalam 10 menit. Aku sibuk, tidak pergi. Tapi, asisten Shen secara khusus mengatakan, itu, keinginan Presiden Xu, kau harus hadir. Baiklah. Oke. Kenapa manajer Lin ada di sini? Kupikir dia tidak pernah hadir rapat. Siapa tahu, mungkin asisten Shen sengaja mengaturnya. Asisten Shen itu selalu suka mencari-cari kesalahannya. Pasti akan ada drama. Terima kasih semuanya, karena hadir, meskipun jadwal sibuk. Hari ini, asisten Shen akan mengumumkan rencana besar. Semuanya, setelah bekerja siang malam selama sebulan, akhirnya aku menyusun rencana pemasaran yang revolusioner. Sekarang, biarkan aku membagikannya kepada semua orang. Seperti yang semua orang tahu, pangsa pasar Shu kita selalu jauh di depan. Jadi, kita seharusnya tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Tetapi sebaliknya, lakukan segala daya, maksimalkan anggaran, dan investasikan 1,2 triliun rupiah dalam promosi. Kita akan mendominasi seluruh pasar kelas atas dalam 3 bulan. Semuanya, apa maksudnya itu? Aku bekerja keras selama sebulan untuk rencana ini. Kalian semua, Asisten Shen, tentu saja, jika ada yang punya pendapat berbeda, silakan berbicara. Presiden Xu selalu melakukan apa yang dia katakan. Siapa yang berani menolak? Terakhir kali, Pak Sun dari perencanaan sedikit mempertanyakannya, dan dipecat keesokan harinya. Ya? Manajer Lin, kau terus bermain game sepanjang waktu, apa kau tidak puas dengan rencanaku? Seperti yang diduga, Dia mulai mencari-cari kesalahan. Tidak mendengarkan? Atau tidak memperhatikan sama sekali? Lin Yan, ruang rapat bukan tempat untuk bermain game. Aku lupa. Kau tidak berguna. Bahkan jika kau mendengarkan, kau tetap tidak akan mengerti. Seharusnya aku tahu lebih baik daripada bertanya. Karena kau memaksa bertanya, 1,2 triliun rupiah untuk eksposur yang tidak berguna, lebih baik kau buang uang itu dari atap gedung. Maksimalkan sensasi, efeknya akan jauh lebih baik daripada rencanamu. Kamu bilang apa? Aku bilang rencanamu penuh celah. Pertama-tama, kelompok target pelanggannya salah. Kedua, saluran iklannya dipilih dengan buruk. Terakhir, metode perhitungan ROI jelas salah. Menaruh uang di sini seperti membuangnya ke sungai. Oh, tidak, lempar batu ke air saja ada percikannya. Kamu cuma beramal, mensubsidi agensi iklan. Kamu, pemalas yang main game seharian, berani mempertanyakan rencanaku? Sekarang aku umumkan kamu dipecat. Keluar. Ayah, kamu dengar itu? Dia menyuruhku keluar. Aku tahu. Tahu doang buat apa? Kamu harus minta kakek mengizinkanku pergi.
Kakek? Ini zaman apa sih? Masih pakai perjodohan? Lagi pula, Xu Wanqing dan aku bahkan tidak saling kenal. Tidak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa menikah? Perasaan bisa dipupuk. Kalian belum pernah bertemu. Tapi tidak ada salahnya bertemu sekarang. Aku sudah membahasnya dengan kakek Xu. Kamu sekarang kerja di Xu Group? Jalin hubungan baik dengan putri keluarga Xu. Aku tidak pergi. Kakek, pernikahanku akan aku putuskan sendiri. Aku berencana untuk... Cukup bicara. Pergi sekarang. Aku tidak mau. Kamu pergi atau tidak? Tidak pergi ya? Dokter, aku ingin pulang. Aku tidak mau dirawat lagi. Anak dan cucuku tidak berbakti durhaka. Hidup tidak berarti bagiku. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku ingin pulang. Tidak. Aku pergi. Aku pergi, ya? Cepatlah. Pergi sekarang. Oke. Bapak berbaring saja, aku pergi sekarang. Ingat, keluarga Xu sedang dalam masalah sekarang. Kita harus setia, bantu mereka. Mengerti? Oke. Aku akan membantu. Aku pasti akan membantu. Aku akan mengatur semuanya. Bagus. Kakek, selama 6 bulan terakhir, aku mengikuti instruksimu dan diam-diam menggunakan berbagai sumber daya untuk membuat Xu Group, yang seharusnya bangkrut, melonjak terus dan berhasil go public. Aku bahkan membuat Xu Wanqing menjadi ratu baru dunia bisnis Haicheng. Sayangnya, dia tergiur rayuan manis Shen Mingyan dan aksi panggung yang sok. Kamu sebaiknya mengizinkanku pulang secepatnya. Kamu memaksaku untuk mengatakannya. Aku sudah mengatakannya, dan sekarang kamu tidak bisa menerimanya. Kamu gila. Lin Yan, katakan lagi. Kamu dipecat. Keluar. Kalau kakekku setuju, aku akan pergi sendiri. Aku ingin kamu keluar sekarang. Kalau tidak, aku akan panggil satpam. Terserah kamu. Lin Yan, ini perusahaan Su. Bukan rumahmu. Apa hubungannya kakekmu dengan ini? Tolong pergi sekarang. Jangan ganggu rapat. Nona Xu, apakah kamu yakin ingin mengusirku? Perkataan yang sama. Aku tidak ingin mengulanginya. Tolonglah. Jangan buat ini memalukan bagi semua orang. Nona Xu, jangan buang-buang napas. Jangan tidak tahu terima kasih. Lin Yan, kamu bisa bekerja di Su hanya karena kamu bertunangan dengan Nona Su? Ada apa dengan sikapmu? Pemburu emas. Nona Su sudah bicara. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Pergi sana. Kalau tidak, apa? Lin Yan, berani-beraninya kamu merusak jam tanganku? Kamu tahu berapa harganya? $800.000. Bahkan tidak bisa berdiri tegak. Salah siapa itu? Lin Yan, kamu sudah keterlaluan. Mengganggu rapat, dengan sengaja merusak properti orang lain. Sebagai presiden perusahaan Xu, saya memberitahu Anda bahwa Anda dipecat, kemas barang Anda, dan tinggalkan perusahaan sekarang. Nona Su, dia juga merusak jam tangan saya. Ini adalah hadiah ulang tahun yang Anda berikan kepada saya. Hari ini, dia harus membayarnya. Lin Yan, hari ini, kau bayar jam tanganku, atau aku akan membuatmu membusuk di penjara. Baik, aku akan bayar. 800.000, kan? 800.000. 8 juta. Kamu bermimpi. Jam tangan ini adalah hadiah ulang tahun dari Nona Su, awalnya sudah tak ternilai, saya minta Anda bayar 8 juta. Itu sudah murah untukmu. Jika kau tidak suka, biar semua orang menilai. Ya, hadiah dari Nona Xu bagaimana bisa diukur dengan uang? Manajer Lin, terima saja. Kau rusak, kau bayar, itu sudah sepantasnya, tapi dengan gaji manajer Lin, dia mungkin harus bayar sampai pensiun. Tunggu apa lagi? Cepat bayar. Tentu. Jika kau tidak mampu,
Berlutut. Sujud padaku, dan minta maaf, mungkin aku biarkan kau bayar lebih sedikit. Jadi bagaimana jika kau tunangan Nona Shu? Lihat, aku mengintimidasimu, dan dia tidak peduli sama sekali. Dasar pengecut. 8 juta. Tidak akan bertambah lagi, kan? Apa maksudmu? 8 juta tunai diantar ke ruang rapat grup Shu. Sekarang, segera, saat ini juga. Lin Yan. Kamu benalu. Berhenti pura-pura. Hanya dengan santai meminta orang lain membawa 8 juta dolar. Kamu pikir kamu siapa? Semua gaya-gayaan itu. Tepat sekali. Berhenti. Pura-pura. Lin Yan, cukup. Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Pergi sekarang juga. Jam tangan itu, kamu tidak perlu membayarnya. Tapi pertunangan kita dibatalkan, mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. Kamu yakin, Lin Yan? Presiden Shu sudah mengatakan pertunangan dibatalkan. Apa yang masih kamu tunggu di sini? Keluar dari sini sekarang. Pergi. Kamu berani mendorongku? Kamu cari masalah. Hari ini aku akan membuatmu membayar. Berhenti. Direktur Zhang dari Bank Haicheng. Zhang, Direktur Zhang. Ini orang penting dari Haicheng. Kenapa dia tiba-tiba datang ke Shu Corporation? Aku tidak tahu. Mungkin untuk pinjaman 200 juta dolar Shu? Tidak mungkin. Jumlah uang sekecil itu tidak sebanding dengan kunjungan pribadi Direktur Zhang. Tuan Lin 8 juta yang kamu minta. Sudah disetorkan ke akunmu. Apa? Direktur Zhang secara pribadi datang memberi uang ke Lin Yan. Bagaimana mungkin? Bahkan Presiden Shu, bahkan ketua lama tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Lin Yan ini, siapa sebenarnya dia? Terima kasih. Direktur Zhang, hal kecil, seperti ini. Kamu tidak perlu datang jauh-jauh. Ya, Kakekku menyebutmu. Dia sudah lama ingin makan malam denganmu. Tuan Lin, apakah ada yang lain yang Anda butuhkan? Beritahu saya kapan saja. kamu boleh pergi sekarang. Baik. Perusahaan Shu mengadakan rapat. Mereka bahkan mengangkat kursi. Berantakan sekali. Aku. Perusahaan yang tidak disiplin ini. Pinjaman 200 juta yang disetujui sebelumnya. Tahan dulu untuk sekarang. Mari lakukan uji tuntas lebih lanjut. Baik. Hei, Direktur Zhang. Rencana pemasaran 80 juta asisten Shen. Semua tergantung pada pinjaman ini. Sekarang uangnya hilang. Apa gunanya? Saya tidak tahu. Mungkin sudah hancur. Lin Yan. Ini semua salahmu. Cepat, buat Direktur Zhang menyetujui kembali pinjaman. Kalau tidak, kamu membuat Direktur Zhang marah. Apa hubungannya denganku? Juga. 8 juta, tidak kurang 1 sen pun. Kamu, sekarang, arlojimu menjadi milikku. Kamu. Baiklah. Keamanan. Ambil uangnya. Aku akan menanggung arlojimu. Sekarang, saatnya bicara tentang kompensasi untuk ponselku. Ponsel rusak. Berapa harganya? Sebenarnya tidak berharga banyak. Hanya 100 juta. Lin Yan, 100 juta. Apakah kamu gila uang? Manajer Lin, kamu tidak kepanasan otak karena kopi kan? 100 juta? Mungkin bahkan tidak sepersekian dari itu. Manajer Lin, hukum mengatakan kamu harus membayar kompensasi penuh atas kerusakan. Ini pemerasan, itu ilegal. Jadi dia memeras 8 juta dari saya itu legal? Kamu tadi di mana sih? Sekarang kamu muncul jadi penjilat? Cukup, Lin Yan. Apa menyenangkan bagimu untuk pamer setiap hari? Tianxing yang jelek, dan kamu berani minta 100 juta? Dan kamu pikir kamu benar? Tianxing biasa memang tidak seharga itu. Punyaku, tidak. Jangan bilang. Punyamu terbuat dari emas. Bahkan jika terbuat dari emas, tidak akan seharga itu. Saya sarankan kamu pergi dari sini. Kalau tidak, Pak Zhou.
Zhou Jiming, Wakil Presiden Senior Tianxing. Orang besar seperti itu biasanya hanya terlihat di berita. Kenapa dia datang ke perusahaan Shu kita? Mungkin karena kerja sama 500 juta dengan perusahaan Shu. 500 juta? Bagi perusahaan Shu, itu masalah besar. Bagi Tianxing, itu tidak ada apa-apanya. Bagaimana bisa mereka menyuruh Zhou Jiming datang sendiri? Halo, Pak Zhou, saya Xu Wanqing, CEO perusahaan Shu. Saya tidak tahu Anda akan berkunjung begitu tiba-tiba. Apakah? Tuan Lin, kami mendeteksi bahwa ponsel Anda mengalami benturan abnormal, memicu alarm. Khawatir Anda mungkin dalam bahaya, kami datang untuk memeriksa Anda. Bahkan Pak Zhou datang untuk Lin Yan. Ini. Ponselnya punya sistem alarm, dan Zhou Jiming datang sendiri dengan tim untuk menyelamatkan. Ini terlalu tidak nyata. Tuan Lin, apa Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya saja ponselnya jatuh. Rusak parah. Perbaikan ditambah suku cadang. Setidaknya 70 juta. 70 juta? Bagaimana bisa memperbaiki ponsel semahal itu? Apakah Anda mempertanyakan saya? Perhatikan baik-baik. Ini adalah model custom terbatas secara global. Ini memiliki chip paling canggih dari Tianxing dan teknologi enkripsi. Setidaknya 5 generasi di depan flagship terbaru. Karena biaya tinggi, masih dalam tahap eksperimental. Tidak bisa diproduksi massal, biaya saat ini setidaknya 100 juta. 100 juta? Ini laporan penilaian dan kontrak pembelian. Lihat sendiri. Juta. Bagaimana bisa seseorang punya telepon seharga 100 juta? Lin Yan. Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak layak tahu? Asisten Shen. Ayo bicara tentang kompensasi. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ada telepon seharga 100 juta? Kalian semua terlibat dalam aksi ini. Ini pemerasan. Saya, Zhou Jiming, Wakil Presiden Tianxing yang terhormat, meremas kamu, HMPH. Apakah kamu layak? Saya Presiden Shu, jadi ini karyawan grup Shu, mempekerjakan orang bodoh seperti ini? Saya sangat meragukan. Tingkat grup Shu saat ini. Kerja sama kita, batalkan saja. Apa? Tuan Zhou, asisten Shen baru saja bertindak impulsif dan bicara tanpa berpikir. Bayar saja dulu untuk teleponnya. Jika Anda tidak menerima tawaran kami, Anda bisa membawanya ke pengadilan. Tim hukum Tianxing kami, 3.865 orang, siap untuk Anda kapan saja. Tim hukum Tianxing terkenal tak terkalahkan di pengadilan. Belum lagi asisten Shen, bahkan seluruh grup Shu tidak akan menjadi camilan bagi mereka. Asisten Shen pasti dalam masalah besar. Presiden Su, tolong saya. Presiden Zhou, ya, kompensasi asisten Shen akan ditanggung oleh keluarga Su. Bagaimana? Setuju? Saya hanya menyediakan bukti. Soal jumlah kompensasi, bicaralah dengan Presiden Shu. Dalam 3 hari, kompensasi harus dibayar. Baik. Tuan Lin, karena sudah beres, saya pamit. Hei, Presiden Zhou, soal kerjasama kita. Presiden Su, sebaiknya bereskan tim dulu, sebelum bicara kerjasama. Standar Tianxing, tidak untuk tim sembarangan. Bekerja sama. Saya pamit. Presiden Zhou, Presiden Shu benar-benar memperlakukan asisten Shen dengan baik ya? Kompensasi 100 juta, begitu saja, Anda terima. Tapi, ayah dan kakek Anda, apakah mereka setuju? Diam. Apakah ketua Shu dan ketua lama setuju atau tidak bukan urusanmu. Untuk apa kau peduli? betul, Lin Yan, saya jamin kompensasi akan dibayar dalam 3 hari. Tapi ada syaratnya, pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, tolong segera pergi. Kau dengar itu? Pecundang yang dipecat. Keluar sekarang. Keluar.
Kehilangan pinjaman 200 juta, dan kerja sama 500 juta. Siapa yang seharusnya pergi? Sepertinya saya perlu Pak Tua Su datang menyelesaikan ini. Kau. Laki-laki simpanan? Orang bodoh yang hidup dari uang santunan wanita. Siapa sebenarnya yang numpang hidup? Kamu, cukup. Lin Yan, aku tidak peduli urusanmu dengan Direktur Zhang dan Presiden Zhou. Grup Su ini adalah wewenangku. Satpam, Presiden Shu. antar dia keluar. Manajer Lin, silakan. Jangan buat kami bersikap kasar. Saya diundang oleh Tuan Tua Su. Kasar? Kamu berani? Tuan Tua Su mengundangmu, Lin Yan. Apa kamu gila? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pantas? Lin Yan, aku sudah memberimu cukup muka. Jika kamu terus menggangguku, kamu hanya akan membuatku semakin muak. Ambil tindakan. Sepertinya kita tidak perlu panggilan itu. Masih bicara? Lemparkan dia keluar sekarang. Apa yang kalian lakukan? Hentikan semuanya. Ketua, Ayah, kakek, kenapa kau di sini? maafkan saya, Tuan Lin. Situasi, saya sudah tahu semuanya. Ini semua karena Wan King dia masih belum dewasa. Saya akan meminta maaf atas namanya padamu. Kamu telah diperlakukan tidak adil. Ketua, benar-benar meminta maaf pada Lin Yan sendiri. Ini. Bagaimana mungkin? Ini. Kakek, apa yang kau lakukan? Ketua-tua dia. Dia hanya seorang pecundang tak berguna yang cuma main game. Bagaimana kau? Diam. Kau pikir kau siapa? Berani tidak hormat pada Tuan Lin? Shu, Presiden Shu. Seorang pengecut yang cuma minta tolong sama perempuan. Dan kau berani menyebut orang lain tukang numpang? Oh, meskipun Lin Yan benar-benar punya status, kau tidak bisa seenaknya memukul orang. Memukulnya itu sudah terlalu baik. Wan King, tahu siapa Tuan Lin? Kami pikir bahwa kau cukup sombong, dan kami takut setelah memberitahumu kebenaran, kau akan merasa terbebani. Jadi kami berencana memberitahumu setelah pertunangan resmi kalian. Kami tidak menyangka kau. Wan King, kau bertindak bodoh. Tuan Lin adalah... Tuan Shu tua, tidak perlu bicara lagi. Cinta tidak bisa dipaksakan. Pertunangan lupakan saja. Hei, tunggu. Tuan Lin, semua kesalahan adalah milik kami, keluarga Shu. Saya mohon, beri keluarga kami kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Wan Qing, pergi minta maaf sekarang. Tidak. Lin Yan, aku tidak peduli siapa dirimu. Di mataku, kau hanya seorang playboy kecanduan game. Aku, Su Wan King, tidak akan pernah tunduk pada anak manja sepertimu. Aku tidak akan pernah minta maaf. Shu Wan King, tutup mulutmu. Tuan Lin, dengarkan aku. Wan Qing masih belum dewasa. Saya minta maaf mewakilinya. Tidak perlu. Aku belum pernah diperlakukan tidak adil seperti ini dalam hidupku. Karena Presiden Shu tidak mau minta maaf, aku harus melampiaskan amarahku dengan caraku sendiri. Ayo mulai. Hei, Tuan Lin, apa yang akan kau lakukan? Lihat. Ya Tuhan. Masih turun. Kalau terus turun, bagaimana kita akan menjelaskan ke para pemegang saham? Mungkin saja. Apakah ini benar-benar terkait dengan Lin Yan? Bagaimana bisa begini? Lin Yan, siapa sebenarnya kamu? Tidak peduli siapa dirimu, aku, Su Wan King, tidak akan pernah tunduk padamu. HMPH. Dengan segala cara, stabilkan harga saham. Presiden Shu, dana mereka jauh melebihi milik Shu. Kita tidak sebanding dengan mereka. Uang yang kita masukkan untuk menyelamatkan pasar langsung habis. Apa? Sial, bagaimana mungkin pecundang ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Apa yang memberinya hak? Aku tidak akan menerima ini. Kenapa kamu tidak minta maaf kepada Tuan Muda Lin sekarang juga?
Apa kau ingin melihat perusahaan Shu bangkrut sebelum kau puas? Shu Wan King minta maaf. Pak Su tidak bisa minta maaf. Perusahaan Shu Group kita bernilai puluhan miliar. Saya tidak percaya dia bisa menanggung semuanya sendirian. Selama kita melewati ini, percayalah, suatu hari, saya akan membalaskan dendam untukmu. Aku akan membuatnya membayar. Diam. Lihat apa yang kau lakukan. Berlutut. Minta maaf pada Tuan Lin. Ayah, asisten Sen baru saja membelaku. Dia satu-satunya yang peduli padaku. Aku tidak akan membiarkanmu memperlakukannya seperti ini. Minggir. Tidak. Shu Wanjing, apa kau benar-benar akan menyinggung Tuan Lin demi pembuat masalah ini? Tuan Lin itu? Siapapun dia tidak bisa semena-mena seperti ini. Lin Yan, sepanjang hidupku, aku selalu benci orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Perilakumu seperti ini hanya membuatku semakin jijik. Shu Wanjing, diam. Pak Shu, kau benci orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Dia mengandalkan dukunganmu, memberikan proposal yang buruk dan tidak membiarkan siapapun mengkritiknya. Dia menumpahkan kopi padaku, jam tangan seharga $800.000, dan dia memeras $8 juta dariku. Bukankah itu menyalahgunakan kekuasaan? Kamu benci pembuli? Jangan sok suci. Kamu cuma bias. Aku sudah setengah tahun di Shu. Aku mengajakmu kencan 37 kali, kamu menolakku 37 kali. Setiap kali kamu bilang kamu sibuk kerja, tapi sebenarnya, kamu selalu bersamanya, kan? Terus kenapa? Itu kebebasanku dengan siapa aku berkencan. Kami hanya bertunangan sejak kecil, kami bahkan belum menikah. Diam. Enggak, aku akan mengatakannya. Asisten Shen itu rajin, pekerja keras, dan ambisius. IPO sukses Shu sebagian besar berkat dia. Aku menemaninya itu wajar saja. Jika kamu punya setengah bakatnya saja, aku akan menerima ajakanmu. Tapi, apa kamu punya? IPO Shu? Dia pantas mendapat semua pujian? Kamu ketawa apa? Aku tertawa karena kamu naik. Kamu tahu kenapa? Selama 6 bulan terakhir, proposalmu selalu disetujui, proyek yang kamu mau selalu ditandatangani, dan pinjamanmu selalu melalui jalur cepat? Itu karena asisten Shen jenius, dan membersihkan semua hambatan untukku. Membersihkan apa? Semua ini adalah Tuan Lin. Tuan Lin yang membantu keluarga Shu kita di belakang layar. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Buka matamu dan lihat. Selama setengah tahun terakhir, aku menggunakan 47 koneksi bisnis untuk membuka jalan bagimu. Membuat Shu go public, membuatmu ratu bisnis. Dan dia hanya badut yang melompat-lompat pamer dan mencuri pujian, seorang badut. Kau bicara omong kosong. Presiden Shu, dia berbohong. Perusahaan Shu, bisa sampai di posisi sekarang. Semua berkat kerja kerasku. Akulah orangnya. Diam. Dasar bajingan sombong. Kakekmu setuju, kau boleh pulang. Akhirnya, aku bisa pulang. Kau berani ambil pujian untuk semuanya? Kau harus bercermin dan lihat apakah kau pantas. Cukup, Ketua Shu. Kakekku sudah setuju mengizinkanku pulang. Pertunangan resmi dibatalkan. Hei, Tuan Lin, semua ini keluarga Shu telah berbuat salah padamu. Pertunangan ini. Kakek, biarkan dia pergi. Aku tak butuh tunangan yang hanya mengandalkan latar belakang keluarga untuk merundung orang lain. Baiklah. Harga saham perusahaan Shu telah turun kembali ke posisi setengah tahun lalu. Mulai sekarang, kita impas. Berhenti. Hei, Tuan Lin. Ya ampun. Ini. Wan King, kau bertindak bodoh. Kakek, aku sangat sadar. Jangan khawatir. Tanpa dia, aku pasti akan memimpin perusahaan Shu kembali ke puncaknya. Presiden Shu benar. Ketua Shu,
Dan Ketua Emeritus, tenanglah. Aku akan mendukung penuh Presiden Shu. Dan membantu perusahaan Shu. Bantuan apa? Aku akan membunuhmu, kau ular licik. Baiklah, ayah. Ayah, kakek, aku tahu kalian punya beberapa kesalahpahaman tentang asisten Shen. Tapi aku percaya, seiring waktu, dia akan membuktikan dirinya. Dan aku akan membuktikan bahwa pencapaian Shu selama 6 bulan terakhir, semua hasil usahaku sendiri, dan dengan Lin Yan, tidak ada hubungannya. Rapat ditutup. CEO Su, tunggu aku. Aduh, Tuhan tidak memberkati keluarga Shu. CEO Su, tenanglah. Meskipun Su terkena pukulan hari ini, harga saham anjlok. Tapi, selama kita bisa mendapatkan proyek Crescent Bay milik Su Corporation, kita bisa membalikkan keadaan, dan kemudian, buktikan kemampuanmu pada semua orang. Proyek Crescent Bay senilai 30 miliar, begitu didapatkan, semua masalah akan selesai. Beberapa proyek dengan Su Corporation sebelumnya, kamu yang menegosiasikan semuanya. Yang ini juga aku percayakan padamu, tidak masalah, kan? Tenang saja. Chen Yu, VP Departemen Proyek Su, sudah menganggapku saudara baik, begitu aku turun tangan, pasti beres. Proyek Crescent Bay, siapkan kontraknya. Seperti biasa, berikan saja pada siapapun yang datang dari Shu. CEO Su baru saja menerima kabar, Tuan Lin telah diusir dari Shu oleh Shu Wanqing. Pertunangannya batal. Kamu yakin? Sangat yakin, katanya Shu Wanqing. Demi Shen Mingyan, mengusir Tuan Lin dari Shu. Shu Wanqing benar-benar mengira kesuksesannya hari ini berkat pria tampan Shen Mingyan itu. Bodoh sekali. CEO Su, proyek Crescent Bay itu masih diberikan ke Shu? Tanpa Lin Yan, apakah Su pantas mendapatkan Crescent Bay? Lelang terbuka. Dimengerti. Terima kasih, Pak Chen, atas perhatiannya selama 6 bulan ini. Aku selesaikan ini dulu. Anda terlalu baik, Asisten Shen. Pak Chen, proyek Crescent Bay. Tolong, berikan perhatian penuh Anda. Sama-sama, Asisten Shen. Meskipun ini tender terbuka, selama saya di sini, tidak ada masalah sama sekali. Tunggu saja untuk mendapatkan kontraknya. Bagus. Bagaimanapun, proyek apapun yang menjadi incaran keluarga Shu, Presiden Su langsung menyerahkannya begitu saja. Uang gratis dari orang bodoh itu kenapa tidak diambil? Terima kasih, Pak Chen. Saya mau satu lagi. Anda bisa santai saja. Mas Lin, kudengar kamu diusir oleh Su Wanqing. Setelah kerja keras selama setengah tahun, akhirnya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana rasanya? Apa kamu datang untuk menertawakanku? Tentu. Tidak. Aku datang untuk merekrutmu. Karena pertunanganmu dengan keluarga Su batal, kenapa tidak? Pertimbangkan aku, bagaimana menurutmu? Dengan latar belakang seperti kita, pernikahan karena aliansi adalah takdir yang tak bisa dihindari. Daripada menikah dengan orang asing, setidaknya kita tumbuh bersama, kita serasi, dan kita sudah menjadi teman sekelas selama 15 tahun. Kita saling mengenal luar dalam. Hamha. Dunia ini kecil, ya? Lin Yan, kamu belum lama pergi dari keluarga Shu? Dan kamu sudah dengan mulus beralih. Sepertinya perasaanmu terhadap Presiden Shu tidak sedalam itu. Ada masalah? Wanita itu bahkan lebih cantik dari Shu Wanqing. Lin Yan, pecundang seperti itu, kenapa dia punya keberuntungan dengan wanita? Dan seleranya juga tidak bagus. Orang macam apa yang dia temukan? Dibandingkan dengan Presiden Shu kita, dia jauh lebih rendah. Begitu? Ku dengar. Keluarga Su kalian mengikuti tender proyek Crescent Bay milik keluarga Su. Apa? Kamu juga menawar? Lin Yan, aku tahu. Kamu punya koneksi.
Tapi kamu hanya pemalas tak berguna dengan koneksi. Dan aku, dengan bakatku, pasti akan membantu Ibu Shu memenangkan proyek Moonbai. Kamu akan kalah. Semoga berhasil. Cewek, kalau mau cari sugar daddy, setidaknya pilih yang bisa diandalkan. Seorang pecundang seperti Lin Yan lambat laun akan menghabiskan warisannya. Hati-hati kamu berakhir dengan tangan kosong. Enya, Kamu? Cukup, Asisten Shen. Wanita itu, aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Wanita yang memilih pecundang seperti Lin Yan. Pasti seorang gold digger. Ibu Su, bagaimana mungkin ibu pernah melihatnya? Ayo makan. Setelah makan, kita masih perlu mengerjakan proyek Moonbai. si tampan Shen Mingyan itu berani bilang aku jauh lebih buruk dari Xu Wanqing. Hari ini aku ingin lihat siapa yang lebih buruk. Jaga bicaramu. Kita sudah kenal sejak lahir. Kenapa aku harus sok-sopan di depanmu? Tentu, kalau kamu suka, aku bisa pura-pura menjadi lebih anggun dan berwibawa. Ibu Su, aku ingin bersulang untukmu. Terima kasih, silakan. Lin Yan, kamu benar-benar berani datang dan mempermalukan dirimu sendiri. Chen Yu, Wakil Direktur Departemen Proyek Sukorp, sudah berjanji pada asisten Shen untuk memberikan proyek itu ke Sukorp. Kamu tidak bisa menang. Bu Shu, Pak Shen. Saya dengar proyek Crescent Bay sudah di kantong Bu Shu. Selamat. Bu Su sudah sangat berbakat, dan sekarang dengan Pak Shen, seperti menambah sayap pada harimau. Begitu kalian dapat dagingnya, jangan lupa beri kami sisa-sisanya. Tentu. Terima kasih, semuanya. Lihat itu. Lin Yan, sekarang semua orang tahu proyek Crescent Bay sudah milik Shu. Saya sarankan kau pergi sana, sebelum kau mempermalukan dirimu sendiri. Lin Group saya punya dana melimpah, teknologi terdepan, jauh melampaui milik Shu. Saya penasaran, Chen Yu, kenapa dia setuju denganmu? Tentu, karena Pak Shen sangat cakap. Saya perlu menerima telepon. Lin Yan, kita di zaman apa? Masih pikir kau bisa menang proyek dengan dana dan teknologi? Sangat ketinggalan. Lalu apa lagi? Apa kau benar-benar bodoh atau hanya pura-pura? Tentu saja, ini. Saya secara pribadi memberi Wakil Presiden Chen 5 juta penuh. Apa yang kau punya untuk bersaing denganku? Kau menyuap Chen Yu? Tidak mungkin. Dari mana dia punya nyali? Berani menerima suap. Aturan di atas. Apa yang kau tahu? Pencari emas. Kau tahu kenapa aku selalu menang proyek Su Corporation? Karena aku menyuap Wakil Presiden Chen setiap saat. Mengerti? Bodoh. Modal, teknologi, semua sia-sia. Chen Yu. Berani sekali dia. Dia mati. Wakil Presiden Chen sudah mati. Siapa yang memberimu nyali? Untuk mengatakan hal seperti itu? Kau pikir kau siapa? Presiden Su Corporation. Siapa yang memberimu keberanian? Peraturan Anti Korupsi Su Corporation. Peraturan Anti Korupsi Su Corporation. Peraturan Anti Korupsi Su Corporation. Apa hubungannya denganmu? Apa? Kau mau melaporkan Wakil Presiden Chen? Kau tidak punya bukti. Siapa yang mau percaya omongan pencari emas? Lin Yan. Wanita yang kau cari itu tidak punya otak. Dia hanya bicara omong kosong. HMPH. He. Oh, sobat. Lama tidak jumpa. Wakil Presiden Chen ada di sini. Kau masih mau melaporkan Wakil Presiden Chen? Kau mati. Wakil Presiden Chen. Hei, Asisten Shen. Wakil Presiden Chen. Ada seorang wanita di sini. Dia bilang akan melaporkanmu. Kau ke sana. Ajari dia. Melaporkanku? Orang bodoh mana? Berani sekali,
Di sini. Itu dia. Siapa? Ayo. Wakil Presiden Chen. Su. Dia benar-benar membawa peraturan anti korupsi Su Corporation untuk melaporkanmu. Lucu, kan? Apa? Kau? Kamu tertawa apa? Aku? Shen Mingyan? Kamu gila ya? Kamu bisa ngomong apa aja. Hei, VP Chen, kenapa kamu panik? Dia cuma pemburu harta. Bahkan jika dia melapor ke subgrup, siapa yang akan percaya dia? Kamu bisa tenang. Diam. Kapan aku ambil uang kamu? Terus ngomong ngawur, dan aku bunuh kamu. VP Chen, kamu. Apa maksud kamu dengan ini? Presiden Su, Shen Mingyan ini gila. Omong kosong. Jangan percaya dia. Aku tidak pernah ambil sepeser pun dari dia. Apa? Apa? Su? Presiden Su? Dia Presiden Su Group? Suli? Bagaimana mungkin? Dia? Bagaimana bisa dia jadi Presiden Su? VP Chen, halo, saya Xu Wanqing. Terima kasih sudah setuju memberi proyek ke Xu Group kami. Xu Group kami menjamin kami tidak akan mengecewakan. Diam. Kapan aku setuju memberi kalian proyek? Presiden Su, orang-orang Su Group itu gila. Omong kosong, kamu. Jangan percaya mereka. Presiden Su? Dia Presiden Su. Proyek Crescent by perusahaan Su keluar. Kamu bisa pergi sekarang. Presiden Su, jangan marah. Asisten Sen, dia baru saja tidak tahu siapa Anda. Itu sebabnya dia salah paham. Bahwa Anda dan Lin Yan memiliki hubungan yang tidak pantas. Bisa saya minta dia minta maaf kepada Anda. Dia hanya belak-belakan. Tapi dia sangat cakap. Berikan kami proyek itu, dan kami akan pastikan Anda puas. Cakap, ya? Apa kamu yakin? Tentu saja. Jika tidak, kenapa Wakil Presiden Chen memberinya begitu banyak proyek sebelumnya? Kamu akan tahu segera. Asisten Shen, apa maksud Presiden Su? Xu Wanqing tidak boleh tahu bahwa proyek yang saya dapat sebelumnya semuanya melalui suap. Oh, dia pasti dendam padaku karena menganggapnya sebagai pemburu harta, dan ingin membalas kita, dan mempermalukan perusahaan Xu. Presiden Su, ayo pergi. Pergi. Jika kita tidak mendapatkan proyek Crescent Bay, perusahaan kita hancur. Bahkan jika Presiden Su ingin balas dendam, kita harus memohon maaf padanya, dan mengamankan proyek itu. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Aku akan carikan proyek lain, aku bersumpah. Tolong, aku mohon padamu. Ayo cepat pergi. Ada apa denganmu hari ini? Kamu bertingkah aneh. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku. Aturan para atasan, apa yang akan diketahui oleh pemburu harta sepertimu? Apa kamu tahu, kenapa aku selalu menang proyek Su? Karena aku menyuap Wakil Presiden Chen setiap kali, mengerti, bodoh. Apa gunanya dana dan teknologi? Apa? Wanita ini benar-benar merekamnya. Berani dia berani menerima suap. Siapa itu, menyuap Chen Yu untuk mendapatkan proyek? Itu Shen Mingyan, asisten Presiden Shu Corporation. Anda tidak kenal dia? Pantas saja. Selama 6 bulan terakhir, semua proyek bagus Su Corporation telah diambil alih oleh Su Corporation. Jadi karena suap. Tidak. Itu tidak benar. Jangan percaya mereka. Matikan sekarang. Hentikan dia. Shen Mingyan, berani-beraninya kau melakukan ini di belakangku. Inikah yang kau sebut bakat dan kemampuan? Presiden Shu, tolong biarkan saya menjelaskan. Saya, Chen Yu. Dia punya nyali. Dia tamat. Wakil Chen tamat. Siapa yang memberi kau keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Kau pikir kau siapa? Presiden Su Corporation. Siapa yang memberimu keberanian? Kebijakan anti korupsi Su Corporation. Kebijakan anti korupsi Su Corporation. Kebijakan anti korupsi Su Corporation tidak ada urusan denganmu. Apa? Kau mau melaporkan Wakil Chen? Kau tidak punya bukti, siapa yang akan percaya wanita materialistis sepertimu? Lin Yan, wanita yang kau temukan benar-benar tidak tahu diri, selalu bicara omong kosong. Presiden Su, hentikan video. Saya mohon. Tolong hentikan. Suap saja sudah cukup buruk. Tapi memanggil Presiden Su pencari emas, kamu buta sekali. Dan tepat di depan Presiden Su, dia mengakui Chen Yu menerima suap. Idiot sekali. Su Wanqing juga tidak punya otak, mempekerjakan orang seperti itu sebagai asisten. Shen Mingyan,
kamu sangat mengecewakan saya. Presiden Shu, saya hanya terlalu peduli pada Anda, terlalu peduli pada keluarga Shu, terlalu peduli pada keluarga Shu. Itulah kenapa saya. Semuanya, kalian sudah melihat situasinya. Dengan ini saya umumkan, Chen Yu dipecat. Proyek Yue Yabai, keluarga Shu keluar. Semua proyek yang sebelumnya bekerja sama dengan keluarga Shu dihentikan dan dilelang ulang. Bagus. Presiden Shu, Anda tidak bisa melakukan ini. Proyek-proyek itu adalah kunci strategi 3 tahun Shu dan penghidupan ribuan karyawan. Anda, Siapa yang harus disalahkan? Hanya Anda yang buta dan mempekerjakan sampah seperti itu. Presiden Shu, Semua bakat itu. Kamu. harus mendapatkan pengampunan Presiden Shu, ambil kembali proyeknya, atau keluarga Shu selesai. Presiden Shu, beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Saya, Presiden Shu. Presiden Shu, Tuan Lin, aku benar-benar membalas dendam untukmu. Belikan aku makan. Itu tidak terlalu berlebihan, kan? cukup adil. Pilih tempat, aku yang traktir. Lin, kamu murah hati. Ayo kita kuras dompet orang kaya itu. Nona Shu. Nona Shu, asisten Shen dia seharusnya tidak menyuap. Saya minta maaf atas namanya. Tolong beri perusahaan Shu kesempatan lagi. Saya jamin, semua proyek akan diselesaikan dengan standar tertinggi. Saya janjikan hasil yang sempurna. Hasil yang sempurna? Apa jaminanmu untuk itu? Asistenmu yang tidak berguna itu? Nona Shu asisten Shen, meskipun dia melakukan kesalahan, kemampuannya masih luar biasa. Selama setengah tahun terakhir, semua proyek perusahaan Shu telah dikelola dengan sangat baik olehnya. Tanpa satu pun cacat, selama Anda tidak menarik proyek-proyek itu, saya jamin dia pasti akan mengesankan Anda. Dikelola dengan baik? Shu Wanqing. Dia tidak hanya tidak berguna, kamu juga. Nona Shu, itu keterlaluan, bukan? Saya tahu, kamu dan Lin Yan memiliki hubungan spesial. Kamu ingin membalas dendam padanya demi Lin Yan. Tapi kamu tidak perlu mempermalukan orang seperti ini. Mempermalukan? Apa kamu benar-benar pikir saya menghentikan kerjasama karena Shen Mingyan menyuap? Bukan begitu? Tentu tidak. Selama setengah tahun terakhir, alasan perusahaan Shu mendapatkan apapun yang diminta sepenuhnya karena Lin Yan. Itu tidak ada hubungannya dengan Shen Mingyan. Dia hanyalah seorang pesuruh yang mengambil kontrak. Ya, Ketika Lin Yan ada di sini, apakah Shen Mingyan menyelipkan uang atau tidak? Proyek-proyek itu milik Su. Dan sekarang, Lin Yan telah pergi, perusahaan Su tidak mendapat bantuan lagi. Jadi saya menggunakan suap Shen Mingyan sebagai alasan untuk mengambil kembali semua proyek. Paham? Mengenai proyek Su Corporation, tidak ada kesalahan sama sekali. Itu karena hulu dan hilir dari setiap proyek, para mitra, Lin Yan sudah melicinkan jalannya. Itulah kenapa mereka bekerja sama 100%. Itulah yang membuat Shu Corporation begitu mulus, terus naik. Itu tidak ada hubungannya dengan Shen Mingyan yang tidak berguna itu, sama sekali tidak. mustahil. Aku tidak percaya. Aku Tidak percaya? Kalau begitu lihat ini. Setelah Lin Yan pergi, asisten Shen yang brilian milikmu itu, lihat apakah dia masih bisa menjaga semuanya dalam keadaan sempurna. Ayo pergi. Lin Yan, apa yang dia katakan? Kau benar. Hubunganku dengan Lin Yan memang tidak biasa. Jadi aku merasa dia terbuang. Untuk wanita sepertimu, yang buta dan tidak berperasaan, dia membuang begitu banyak usaha untuk sia-sia. Mungkinkah? Apakah aku benar-benar salah? Nona Su, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Shu Corporation bisa sampai seperti sekarang karena kerja kerasku. Suli itu dia hanya membela Lin Yan, jadi dia sengaja memfitnahku. Kau harus percaya padaku. Lepaskan aku, ini semua karena dirimu. Sekarang proyek Moonbai, proyek Shu Corporation juga hilang. Seluruh Shu Corporation berada dalam krisis. Bagaimana kau mengharapkanku untuk percaya padamu? Pak Shu, dengarkan aku. Bahkan tanpa keluarga Su, kita masih punya mitra lain. Bos-bos perusahaan lain semua memandangku dengan baik.
Aku akan menghubungi mereka sekarang untuk mencari proyek untukmu. Tunggu saja. Halo, Pak Zhang, ini Shen Mingyan. Ku dengar perusahaan Anda, Plaza Jingxiu, sedang menerima tender. Bagaimana dengan grup Shu kami? Grup Shu? Apa-apaan? Kamu pikir kamu layak mendapatkan proyek Plaza Jingxiu? Pak Zhang, apa maksudmu? Waktu lalu Anda bilang grup Shu kami sangat hebat, dan kami punya kesempatan untuk bekerja sama. Kamu, Itu saat Pak Lin masih bersama grup Shu. Aku bilang begitu untuk menyelamatkan mukanya. Apa kamu benar-benar merasa hebat? Bekerja sama denganku? Grup Shu tidak layak. Sekumpulan bodoh yang buta. Pak Zhang, Jadi ini karena Lin Yan. tidak mungkin. Aku tidak percaya. Hei, Pak Li, ini Shen Mingyan. Aku, Shen Mingyan, berani-beraninya kamu meneleponku? Dulu, karena hormat pada Pak Lin, proyek yang kuberikan ke grup Shu, bagaimana bisa menjadi kesepakatan yang kamu negosiasikan? Siapa yang memberimu keberanian? Anak kurang ajar. Pak Li. Sial, aku tidak percaya. Aku tidak percaya semua ini karena Lin Yan. Pak Sun, ini aku, Shen Mingyan. Shen Mingyan, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu meneleponku langsung? Apa kamu tidak tahu aturan? Pak Lin itu santai. Dia tidak keberatan kamu jadi perusak rumah tangga, mencuri tunangannya. Tapi aku tidak tahan dengan pria cantik sepertimu. Puff. Pak Sun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Halo, Busu, sesuatu yang buruk terjadi. Berbagai mitra telah mengirim pesan, mengatakan mereka ingin berhenti bekerja sama dengan grup Su kita. ada apa? Mereka bilang dulu, karena manajer Lin menjamin, mereka bersedia bekerja sama dengan grup Su. Sekarang manajer Lin sudah dipecat. Mereka tidak nyaman mempercayakan proyek kepada kita. Lin Yan. Lagi-lagi Lin Yan. Seperti yang diduga, proyek yang mereka berikan ke grup Su, semua karena Lin Yan. Lin Yan. Lin Yan. Bushu. Mereka bilang ini pasti telah menerima suap dari Lin Yan. Beri aku waktu, aku berjanji akan mendapatkan kembali proyek-proyek untuk grup Shu. Aku, menjauh dariku. Pembohong, Shen Mingyan, kau pembohong besar. Bos cuma bilang ambil kontrak, tapi kau malah mengaku sudah menutup kesepakatan. Busu, aku benar-benar tidak tahu, mereka. Aku. Keluar. Pergi dariku. Busu, aku. Sial. Tidak. Aku hampir saja memenangkan hati Shu Wanqing dan menaiki tangga sosial. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Su Wanqing. Kau pikir kau pintar, padahal kau hanyalah pecundang. Tanpa Lin Yan, kau bukan siapa-siapa. Kakek sudah bilang, ayah sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mau dengar. Kau menutup mata atas usaha Lin Yan. Dan pembohong Shen Mingyan itu, kau percaya penuh padanya. Lihat sekarang, proyeknya hilang, perusahaan hancur, dasar bodoh. Kau benar-benar tolol yang sombong. Lin Yan, aku salah. Bushu, aku tahu aku salah. Lin Yan, Sial. Lin Yan lagi. aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong kembali. Maukah kau kembali? Baik. Aku kembali. Aku di sini. Jangan takut apapun. Pantas saja kau cewek wanita keluarga Shu, seleranya jauh lebih baik daripada wanita murahan itu. Jika aku bisa memenangkan wanita ini, perusahaan keluarga Shu akan jadi milikku.
Shen Mingyan. Busu, dengarkan saya. Aku sangat menyukaimu. Bajingan, jauhi aku. Wan King. Aku bicara yang sebenarnya. Aku sangat menyukaimu. Lepaskan, Shen Mingyan. Tolong. Aku berjanji. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak. Tolong, lepaskan aku. Wan King, katakan saja iya. Tolong. Kamu memang mencari perkara. Lepaskan aku. Aku ingin bersikap baik padamu. Tapi kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Akan kuberikan alasan untuk berteriak. Hari ini, apakah kamu setuju, atau tidak, aku akan membawamu. Tolong. Lin Yan, Lin Yan, tolong aku. seret dia keluar. Lepaskan aku, Lin Yan. Kau terus merusak rencanaku. Tunggu saja. Pergi. Lin Yan, syukurlah kau datang, kalau tidak aku. Bushu, kita tidak sedekat itu. Aku hanya lewat. Dengar ada yang minta tolong, jadi aku masuk untuk memeriksa, panggil keluarga Shu, untuk menjemputnya. Ini Tuan Lin. Lin Yan, aku salah. Tolong kembali, ya. Tuan Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu janji akan bernyanyi dengan aku. Kenapa kamu kabur? Lin, Sudah kubilang sebelumnya bahwa Shen Mingyan tidak baik. Tapi kamu tidak mau dengar. Hari ini, jika Tuan Lin tidak kebetulan lewat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika kamu tidak memperbaiki sifat keras kepalamu, kamu akan menyesal cepat atau lambat. ayah, kakek. Aku tahu aku salah. Tolong berhenti. Aku akan minta maaf pada Lin Yan. Dan melanjutkan pertunangan. Tapi sekarang, meskipun kamu mau, Tuan Lin mungkin tidak setuju. Kakek, jangan khawatir. Aku akan minta maaf dengan baik, dan mencoba untuk mendapatkan pengampunannya. Sekarang tidak ada pilihan lain. Oh ya, lakukan perburuan di seluruh kota untuk bajingan Shen Mingyan itu. Dia menganiaya cucuku. Kita tidak bisa membiarkannya. Dimengerti. Lin Yan. Tadi, itu Shu Wanqing di kamar, kan? Jangan bilang kamu masih punya perasaan padanya. Perasaan apa yang bisa aku miliki padanya? Itu hanya perintah kakekku. Aku hanya bekerja di keluarga Su selama 6 bulan. Lalu kenapa kamu tidak mau menerimaku? Kamu pasti masih peduli padanya. Tidak. Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Lin Yan. Kamu tahu? Keluarga Su berencana mengirimku ke dalam perjanjian pernikahan dengan keluarga Sun di Hong Kong. Benarkah? Benar. Pamanku, yang berusaha merebut harta keluarga. Mencari cara untuk memaksaku menikah jauh. Tapi, aku tidak suka pria Sun itu. Yang aku suka, yang selalu aku sukai, adalah kamu. Lin Yan. Ayo kita menikah. Aku? Asalkan kamu melamar ke keluarga Su. Mereka tidak akan berani memaksaku menikah ke Hong Kong. Aku tidak mau pergi ke Hong Kong. Kamu tega melihatku pergi ke Hong Kong sendirian? Oke. Kamu setuju? Jangan mundur. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku.
Tuan Lin, apa yang kamu janjikan tadi malam? Kamu belum lupa, kan? Aku tidak mabuk. Tentu aku ingat. Beberapa orang jelas mabuk. Bagaimana mereka bisa ingat begitu jelas? Tidak penting. Ini semua detail sepele. Tidak penting. Lin Yan, Aku. Bisa bicara sebentar berdua? Di antara kita tidak ada yang perlu dibicarakan, kan? Lin Yan, aku benar-benar tahu, aku salah. Aku salah menilai orang, aku salah mempercayai Shen Mingyan. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bersedia memenuhi pertunangan. Asalkan kamu kembali. Aku akan melakukan apapun. Maaf. Saat ini, aku pacar Suli. Pacar? Ketua Su, Anda benci perjodohan. Tapi Lin Yan juga membencinya. Namun dia tetap bertahan di perusahaan Shu selama 6 bulan penuh. Dia mengajakmu kencan 37 kali. Dan kamu? Apa yang membuatmu begitu bangga? Pria sehebat ini, kau perlakukan seperti sampah. Tentu saja, seseorang yang tahu nilainya akan merebutnya seperti harta karun. Sekarang, dia pacarku. Kedepannya, aku harap kamu menjaga jarak. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Suli, karena bersikap kasar. Ayo, kita ada fitting gaun pengantin siang ini. Jangan terlambat. Gaun pengantin? Ayo. Hei, bagaimana? Tuan Muda Lin, dia. Dia sekarang dengan Suli. Ah, Suli dari keluarga Su. Memang. Seseorang seperti Tuan Muda Lin, naga di antara manusia. Begitu banyak orang yang mengincarnya. Saat kamu lengah, dia langsung direbut. Tanpa sempat menyesal. Ah, nasib. Semua sudah nasib. Keluarga Su kita memang tidak ditakdirkan untuk mencapai kejayaan. Ah, Ketua Su, dokumen keuangan perusahaan. Rantai modal perusahaan Su putus. Tolong segera cari solusi. Kalau tidak, gaji bulan ini tidak bisa dibayar. sekarang semua bank tahu kita menyinggung keluarga Lin dan tidak mau meminjamkan uang. Di mana kita harus dapat uang? Ini semua salahku. Aku terlalu percaya diri secara buta. Aku benar-benar mengira aku adalah ratu bisnis. Ah. Tapi aku tidak tahu bahwa selama ini Lin Yan yang memikul beban untukku. Sekarang tanpa Lin Yan, saat masalah muncul, aku tidak bisa menyelesaikan apapun. Ayah, kakek, maaf, ini semua salahku. Aku telah menghancurkan perusahaan Su. Apa gunanya membicarakan semua ini sekarang? Mari cari cara untuk menyelamatkan keluarga Shu. Ah, ayah, dulu, kau dan kakek Lin yang mengatur pertunangan anak itu, atau mungkin, bisakah kau memohon lagi pada kakek Lin? Jika kakek Lin bersedia memberi kesempatan pada keluarga Shu kita, maka mungkin. Betul, kakek. Lagi pula, keluarga Lin kakek Lin masih yang memegang kendali. Tapi sekarang, keluarga Lin, dia sudah tidak seperti dulu. Fakta bahwa dia masih menghormati pertunangan itu sudah sesuatu. Tapi Wan King malah merusaknya, mencoba memperbaikinya. Demi keluarga Shu, aku akan menelan harga diriku dan mencobanya. Nanti, saat kau bertemu kakek Lin, kau harus tulus dalam permintaan maafmu. Hanya jika kau mendapatkan pengampunannya, kau akan punya kesempatan
untuk merebut kembali Tuan Lin. Jangan khawatir, kakek. Aku tahu apa yang kulakukan. Demi keluarga Su kita, aku akan pastikan bersikap baik. Kau pasti di sini untuk memberi selamat? Cepat, cepat, cepat. Silakan masuk. Perjamuan akan segera dimulai. Selamat, perjamuan. Betul. Bukankah kau di sini untuk perjamuan pertunangan Tuan Muda dan Nona Su? Pertunangan? Mereka benar-benar bertunangan. Bagaimana bisa begitu cepat? Apa maksudmu? Tuan Muda dan Nona Su tumbuh bersama. Tunangan cepat, bukankah itu bagus? Hari ini hari bahagia. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kalian bertiga. Kalian kesini bukan untuk memberi selamat, kan? HMPH. Karena mereka sudah bertunangan, berarti kakekmu, Lin, sudah memberikan persetujuannya. Kami tidak punya kesempatan. Ayo, pulang. Karma. Ini adalah karma. Dari surga untukku. Hei Wan Qing, Ayo, semuanya, senyum, lihat ke sini. 2, 3. Siap. Ada apa? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Pestanya akan segera dimulai. Ayah. Keluarga Su. Cucu kesayanganku. Sejak kecil, dia hidup mewah dan hidupnya mulus. Tapi di perusahaan Shu, dia menderita selama 6 bulan. Keluarga Lin kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mengerti. Baiklah, Wan Qing, berhenti minum. Karena keadaan sudah begini, kamu harus tenang. Jika terus begini, bisnis keluarga Su benar-benar akan hancur. Tinggalkan aku sendiri. Aku ingin minum. Aku hanya orang bodoh yang buta. Akulah yang menghancurkan keluarga Su. Hei, kamu. Biarkan aku menerima telepon ini dulu. Saat aku kembali, aku akan mengantarmu pulang. Suli, Lily, kamu bergerak terlalu cepat. Kamu baru saja bertunangan, dan sekarang kamu menikah minggu depan. Kamu sudah kenal Lin Yan selama lebih dari 20 tahun. Bukannya kamu tidak bisa menunggu beberapa bulan? Kenapa kamu terburu-buru? Aku sudah mencintai Lin Yan selama lebih dari 20 tahun. Tidak mudah dia akhirnya setuju. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Terutama karena keluarga Su sudah hancur. Sekarang aku melihatnya sebagai penyelamat. Jika aku tidak merebut kesempatan ini, bagaimana jika Dia dan Su Wan Qing hanya memiliki pertunangan masa kecil. Tidak ada perasaan sungguhan di antara mereka. Apa yang kamu takutkan? kamu tidak mengerti? Dia tinggal di keluarga Su selama 6 bulan penuh. Pasti bukan hanya karena perintah kakek Lin, tapi karena Su Wan Qing adalah tipenya. Lin Yan menyukai aku. Apa? Tidak mungkin. Lin Yan dan aku tumbuh bersama. Kami teman sekelas selama 15 tahun. Gadis yang dia sukai sejak kecil semuanya tipe seperti itu. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, meskipun kakek Lin menekannya, paling lama 3 hari, dia pasti sudah mundur. Tidak mungkin dia bertahan 6 bulan menderita. Aku tahu dia terlalu baik. Begitu. Dia pasti patah hati karena Shu Wan Qing. Jadi, aku harus menikah secepat mungkin. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan Su Wan Qing memiliki kesempatan sedikit pun. Jadi begitu rupanya, Lin Yan rela tinggal di perusahaan Shu dan bertahan 6 bulan menderita karena dia menyukaiku. Itu berarti, aku masih punya kesempatan. Benar, aku masih punya kesempatan. Aku harus merebut kesempatan terakhir ini. Di mana semuanya? Ada apa? Silakan sambut pengantin pria dan wanita ke atas panggung.
Mereka pasangan yang sempurna. Mereka cocok. Teman masa kecil juga. Indah sekali. Silakan sambut pasangan untuk bertukar cincin. Tunggu. Siapa itu? CEO perusahaan Shu Wanqing. Yang go publik berkat Lin Yan lalu meninggalkannya. Bodoh itu. Dia ratu bisnis baru Hai Cheng. Ratu bisnis? Ayolah. Tanpa Lin Yan, perusahaan Shu akan bangkrut. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Yan? Aku tahu. Sebenarnya, kamu masih menyukaiku. Kalau tidak, kamu tidak akan menderita begitu banyak dan masih tinggal di rumah Su selama 6 bulan penuh. Sebelumnya, itu semua salahku. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Pertunangan kita sudah dibatalkan, dan kaulah yang melakukannya. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tolong jaga harga dirimu. Pengawal. Antar Presiden Shu keluar. Tidak. Lin Yan, jika kamu bisa memberiku kesempatan lagi, aku akan melakukan apa saja. Aku tahu kamu menyalahkanku karena menolakmu 37 kali. Selama kamu memaafkanku, aku bisa menebus kesalahanku. Aku akan mengejarmu 37 kali, bahkan 370 kali. Asal kamu puas. Bawa dia keluar. Tidak, lepaskan aku. Lin Yan, apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkanku? Kamu jelas menyukaiku. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan lagi? Kenapa begitu? Jadi, kamu menyukaiku? Aku. Jelas, kamu tidak menyukaiku. Bukan karena kamu tahu kamu salah. Kamu tahu perusahaan Shu akan segera jatuh. Yang kamu inginkan bukanlah kesempatan juga. Itu agar aku terus menjadi alatmu, untuk membantumu menjadi ratu bisnis yang gemilang lagi. Aku, bukan itu. Bukan seperti itu, Lin Yan. Dengarkan aku. Cukup. Shu Wanqing. Saat kau mengusirku dari perusahaan Shu dulu, kau begitu dingin dan sombong. Jika perusahaan Shu tidak runtuh kemudian, dan terus berkembang, hari ini, apakah kau masih akan berdiri di sini? Aku? Tentu saja tidak. Kau pasti berpikir bahwa kau, ratu bisnis, benar-benar pantas mendapat julukan itu. Kau akan memandang rendah aku dan terus mengejekku, menyebutku pecundang. Kau akan senang telah memecatku, mengatakan itu keputusan terbaikmu. Tidak, itu tidak benar. Bukan seperti itu. Aku akan mengakuinya. Kau tidak punya perasaan padaku. Dan di pesta pernikahanku, kau berpura-pura menjadi orang yang mabuk cinta. Kau hanya ingin aku terus menjadi kantong darahmu. Jika suatu hari aku benar-benar tidak lagi berguna, kau tanpa ragu akan mengusirku. Tidak, itu tidak benar. Bukan seperti itu. Lin Yan, sebenarnya, pada malam saat kau menyelamatkanku dari tangan Shen Mingyan, saat kau melakukannya, aku sudah punya perasaan padamu. Aku, cukup. Berhenti berpura-pura. Kau hanya menyesal salah menilaiku. Mengetahui perusahaan Shu akan hancur. Aku akui. Pada pandangan pertama, kau memang tipenya. Tapi setelah melihat sifat aslimu, aku hanya merasa jijik. Dan Suli. Dari kecil hingga dewasa, selalu menyimpan aku di hatinya. Saat aku sakit, dia merawatku dengan penuh perhatian. Saat aku tidak bahagia, dia menghiburku. Bahkan ketika aku pergi ke perusahaan Shu berniat untuk memenuhi perjodohan masa kecil, dia dengan sepenuh hati membantuku dan menanggung banyak penderitaan untukku. HMPH. Apa yang memberimu hak untuk membuatku meninggalkannya dan memberimu kesempatan? Apakah kau pantas mendapatkannya? Usir dia keluar. Lin Yan, tidak. Lin Yan, aku mohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menjelaskan. Lin Yan, aku mohon. Dia menerobos pernikahan untuk mencuri pengantin pria. Kami pikir dia benar-benar mencintai Lin Yan.
Tapi ternyata dia baru sadar bahwa tanpa dia tidak akan memiliki kejayaannya. Hanya karena Lin Yan menyukainya, dia memperlakukannya seperti sapi perah. Tidak tahu malu. Apa bedanya dia dengan pemburu harta? Pernikahan akan dilanjutkan. Silakan saling bertukar cincin. Manajer Lin, oh tunggu, Presiden Lin. Saya asumsikan, semua sudah mendengar beritanya. Mulai sekarang, perusahaan Shu akan resmi bergabung ke dalam perusahaan Lin. Dan untuk kalian semua dipecat. Ini. Bos, kamu keterlaluan. Kami sudah bekerja di Shu Corp selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ya, Jadi meskipun sudah bekerja lebih dari 10 tahun, kalian orang seperti apa? 6 bulan terakhir, aku melihat semuanya dengan jelas. Ini semua bukti penggelapan dan suap kalian, dan kegiatan ilegal. Jika kalian tidak ingin masuk penjara, tanda tangani ini dan pergi dari sini. Ini. Sekarang, apakah kamu puas? Yang memohon kepada kakekku adalah Tuan Tua Shu untuk mengakuisisi perusahaan Shu. Sehingga keluarga Shu bisa mencairkan dan melindungi diri mereka. Lin Yan, kenapa setelah Su Wanqing meninggalkanmu, kamu langsung menemukan yang lebih baik seperti Suli, sementara aku, meskipun sudah berusaha keras, hanya bisa bertahan di dasar, dan terus diburu keluarga Su. Aku tidak terima. Lin Yan, jika dulu aku tidak memperlakukanmu seperti itu, apakah hasilnya akan berbeda? Lin Yan, pergi ke neraka. Lin Yan, awas. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, dan kamu masih belum belajar. Hubungi tim hukum. Pastikan dia membusuk di penjara. Lin Yan, apa yang membuatmu begitu sombong dengan kekuatan keluargamu? Jika kau punya nyali, lawan aku 1 lawan 1. Ada apa? Hanya badut yang membuat masalah. Sekarang semuanya baik. Semuanya sudah diurus. Ayo, pulang. Lin Yan, aku benar-benar tahu aku salah.